Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor dalam waktu teduh bersama dengan tuntunan Renungan Harian Toraya untuk Minggu 10 Mei 2026. Pagi hari ini kita akan membaca Kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 25-26. Dan untuk membuat kita mampu menerima pengajaran dari Allah Bapa kita, mari kita bersama berdoa dan meminta perkenan Roh Kudus untuk membuat kita mengerti akan firman-Nya. Bapa kami yang di surga, sungguh kemuliaan-Mu Bapa mengatasi apapun yang dapat terjangkau oleh akal pikiran kami. Kami datang kembali ke hadirat-Mu yang agung, karena Engkau satu-satunya Allah yang kami percayai mampu menuntun kami kepada kebenaran yang menyelamatkan. Kami datang memohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir dan memberi kami pengetahuan, hikmat, dan pemeliharaan yang sempurna melalui pemberitaan tentang firman-Mu. Kiranya firman yang diberitakan kepada kami terus mengantarkan kami kepada pertumbuhan rohani yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah telinga ini mendengar suara-Mu, dan hati serta jiwa kami disegarkan oleh kabar keselamatan daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bahan bacaan kita dari kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 25-26. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari antara suku-suku bangsa tempat mereka terserak dan menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Mereka akan tinggal di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan tinggal di sana dengan tentram, membangun rumah, dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan tinggal dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka. Amin, firman Tuhan. Tuhan menyertai umat-Nya. Puang matua urondong taunna. Saat seseorang direndahkan, dihina atau dibuli orang-orang di sekitarnya, maka harga diri sering menjadi rontok dan akibatnya orang itu hidup dalam putus asa atau melakukan perlawanan yang membabi buta. Tidak berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh umat Israel yang terbuang di masa Raja Yoyakim pada masa pelayanan Yehezkiel sebagai imam. Umat yang terpuruk justru menjadi hinaan dari bangsa-bangsa sekitarnya, termasuk Sidon. Orang-orang Sidon diibaratkan duri yang menusuk atau onak yang memedihkan, yang membuat umat Israel kian terluka dalam pembuangannya. Dalam kondisi yang sedemikian itu, kepada Yehezkiel, Tuhan Allah berfirman bahwa Dia sendiri yang akan mengumpulkan umat-Nya yang terserak karena pembuangan. Dia yang akan membawa mereka pulang ke negeri yang dijanjikan dan akan memulihkan seluruh dimensi kehidupan mereka. Dia sendiri yang akan menyatakan kekudusan-Nya untuk menghukum bangsa Sidon dan tetangga-tetangganya yang telah menghina umat-Nya, supaya baik Israel ataupun bangsa-bangsa yang merendahkan Israel mengetahui bahwa Allah Israel ada di tengah-tengah umat-Nya. Di berbagai tempat, kerap kali umat Kristen juga mengalami situasi direndahkan, dihina, dibuli, bahkan kerap kali mengalami hambatan dan aniaya. Situasi yang membuat kita meratap dan mempertanyakan keadilan negara atas perilaku yang kita terima. Firman Tuhan hari ini menjadi penguatan dalam berbagai situasi seperti itu. Tuhan yang kita percayai dalam Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang jauh atau Tuhan yang tidak peduli, melainkan Tuhan yang hidup, yang terus bekerja untuk kebaikan umat-Nya dan pada waktunya. Dia akan menyatakan kehadiran-Nya bagi orang-orang yang merendahkan kita, supaya mereka tahu Dialah Tuhan kita, pembela kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa kami yang maha mendengar dan maha mengetahui, Allah, sang pemilik hidup seluruh ciptaan-Mu. Betapa kecilnya kami di hadapan-Mu, Tuhan, namun Engkau berkenan menyendengkan telinga-Mu untuk setiap anak-Mu yang berseru kepadamu. Kami datang mengakui salah dan dosa kami, Bapa. Betapa kami masih kerap kali dikalahkan oleh kemauan dan keakuan kami yang tidak jarang membawa kami jatuh ke dalam dosa. Kami lemah, Bapa, dan untuk itulah kami senantiasa membutuhkan kehadiran-Mu menopang kami. Kami bersyukur, Bapa, buat setiap pemberian daripada-Mu yang mencukupkan apa yang kami butuhkan dan melengkapi apa yang kurang pada kami. Betapa kami mencintai kehadiran-Mu dalam hidup kami, dan kami setia bermohon agar Engkau mau selalu ada bagi kami dan bersama kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan diri kami ke dalam belas kasih-Mu, ke dalam kuat kuasa-Mu. Kepadamu, hidup dan masa depan kami serahkan. Kami mau membawa dalam syafaat kami pada pagi ini ya Bapa, keluarga kami, kerabat dan handai tolan kami, serta saudara-saudara seiman kami dalam persekutuan di Gereja Toraja Jemaat Bogor, maupun saudara sepengharapan kami dimanapun kami berada. Tuhan menjaga kami dalam setiap pergumulan kami, atas sakit penyakit, atas pekerjaan dan usaha kami, atas pencarian teman hidup, atas perjuangan masa depan anak-anak terkasih, atas kehidupan keluarga kami, dan banyak hal dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan berkuasa atas setiap mimpi dan harapan kami. Berkatilah setiap usaha kami Tuhan, jawablah kerinduan-kerinduan kami seturut kehendak-Mu. Kami berdoa bagi para pendeta, para hamba Tuhan dalam kerja dan karya mereka. Perkenankan mereka melaksanakan tugas-tugas mereka dalam damai dan sejahtera. Menangkan setiap gumul mereka Tuhan. Berikan mereka kebahagiaan dan kekuatan dalam menunaikan tugas mulia mereka memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga bagi pemerintah negara kami. Berikan para pemimpin kami kearifan dan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, agar mereka bekerja dalam takut akan Tuhan dan memimpin kami pada setiap jenjang pemerintahan dengan bijaksana dan berhikmat. Teringat kami kepada saudara-saudara yang menemui berbagai keterbatasan dalam hidup mereka, kelemahan kondisi tubuh, kelemahan ekonomi, bahkan mungkin kelemahan iman. Gerakkan hati kami yang atas perkenan-Mu boleh menikmati kehidupan yang lebih baik, agar kami peka dalam menyediakan diri kami sebagai saluran berkat bagi mereka dan nama-Mu Bapa dipermuliakan. Berkati masing-masing kami yang melipat tangan dan menutup mata kami ini Bapa. Kuatkan kami dalam pertumbuhan iman kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra Tunggal-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kehidupan ini mungkin tidak selalu baik-baik saja. Namun percayalah, Tuhan kita Yesus Kristus akan menyatakan kehadiran-Nya sebagai pembela kita pada waktunya. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.